Jadi seandainya merasa bahwa ada sesuatu di dalam hidupnya yang memang ada kaitan dengan pendoliman terhadap diri baik secara fisik maupun secara psikis maupun secara seksual, maka sebetulnya amat sangat disarankan. Healthy is easy. Terima kasih, selamat siang. Hari ini kita ketemu dengan Dr. Eriko Prawistining Tias, spesialis forensik. Pada hari ini kita ngobrol-ngobrol dokter tentang visum et repertum atau yang sering kita sebut visum aja ya. Sekarang ini kan di masyarakat ini kan sudah banyak kejadian-kejadian, kemudian apalagi ada medsos ini banyak kekerasan atau ketersinggungan atau apa aja yang bikin hati dan badan ini nggak enak. Dan orang-orang biasanya mesti langsung lapor polisi. Dan biasanya untuk menguatkan ini biasanya harus dilakukan visum. Ya. Betul, dok. Sebetulnya visum itu apa sih, dokter? Baik, matur nuwun dokter atas kesempatannya. Jadi betul dokter, jadi era sekarang itu memang masyarakat lebih melek terhadap hukum ya. Jadi banyak sekali mereka yang kadang-kadang juga tiba-tiba minta visum sendiri gitu ya. Tapi sebetulnya memang dok, visum itu ruhnya adalah bahwa dia adalah sebagai pengganti barang bukti. Nah, pada saat dia sebagai pengganti barang bukti, otomatis dia posisinya ada kepentingan untuk membuat terang suatu perkara. Berarti ada proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik kan gitu ya. Nah, berarti artinya adalah bahwa visum itu tidak serta-merta kemudian bisa diminta sendiri oleh masyarakat atau individu kepada kita dokternya. Nah, kalau kita mengambil istilah visum itu dok, kalau kita cari di level perundang-undangan tidak ada istilah tertulis visum itu tidak ada. Di KUHP, di KUHAP itu juga tidak ada. Karena ini merupakan produk tinggalan dari saat kolonial Belanda. Betul. Nah, di situ dicantumkan pada saat tinggalan itu ada reglemen jadi kayak semacam regulasi Belanda itu dicantumkan ada namanya istilah visa et reperta yang itu tetap kita adopt sampai sekarang karena KUHP, KUHAP kita memang belum ada judicial review. Nah, di situ memang disampaikan bahwa sebagai pengganti barang bukti yang diminta oleh penyidik, maka di situ penyidik memiliki kewajiban untuk meminta bantuan orang yang dianggap ahli di bidangnya. Ekspertis untuk membantu untuk menyelidiki sesuatu permasalahan untuk membuat terang kasus tersebut. Nah, sehingga dalam hal ini kitanya dokternya itu sebetulnya merupakan ujung tombak yang diminta oleh penyidik untuk menyampaikan informasi. Sehingga kliennya kita justru sebetulnya adalah penyidiknya itu dok. Jadi karena ya untuk kepentingan penyidikan itu tadi. Sehingga kalau ada masyarakat yang ingin memang sadar hukum dan dia merasa terdolimi ya dok, terus kemudian dia pengen visum, maka kita dokternya nggak bisa melakukan pemeriksaan atau memberikan visum kalau dia tidak lapor dulu ke polisi. Nah, sehingga kalau seandainya ada yang minta langsung kepada dokternya, kita mengarahkan Bapak, Ibu untuk kepentingan visum maka harus lapor polisi dulu. Nanti ada surat permintaan visum baru akan kita tangani. Karena klien kita secara langsung adalah si polisi tadi dok. Nah, terkait yang tadi dokter ngendikan, di zaman sekarang kan banyak sekali luka yang ataupun kekerasan yang membuat kita tidak nyaman gitu ya. Dan saya rasa itu sebenarnya sudah diatur di KUHP kita juga dok, bahwa ada beberapa item-item yang memungkinkan kita bisa untuk melakukan pemeriksaan visum bila memang dibutuhkan. Jadi contohnya pada kasus-kasus yang menyebabkan luka, contohnya kekerasan, penganiayaan itu ada pasal-pasalnya di dalam KUHP. Atau kejahatan seksual yang beberapa hari ini agak marak ini juga agak rame itu juga bisa dimintakan. Atau mungkin dugaan keracunan dok. Nah, meskipun tidak ada luka, tapi kok tiba-tiba misalnya kok tiba-tiba pingsan atau mungkin mulutnya tiba-tiba berbuih gitu Nah, itu bisa juga untuk ada kecurigaan. Artinya bisa pada kasus apa saja yang membuat tadi Dr. Harnomo ngendikan tidak nyaman atau merasa bagaimana, kita mintakan laporan visum juga bisa. Selebihnya nanti akan diselesaikan oleh polisi sendiri dok. Apakah itu bisa digunakan untuk bahan data dukung betul atau tidak, nanti akan ada lanjutan dari pihak kepolisian sendiri. Jadi sebetulnya masyarakat umum pun bisa ya langsung minta keterangan itu ya. Nah,
keterangan langsung tidak bisa. Minta surat visum itu bisa Oh, nggak boleh, dokter. Nggak boleh. Hanya surat dokter aja mungkin. Kalau surat dokter itu berarti bunyinya bukan visum. Nggih, Hanya surat keterangan dokter gitu ya? bisa saja. Tetapi manakala kemudian ini untuk kepentingan penyidikan, maka nggak bisa masyarakat minta langsung, nggak bisa. Tetap harus lewat polisi. Nggih. Dan nanti kami pun yang akan membuatkan hasilnya, akan menyampaikan hasilnya itu kepada polisi, dok. Jadi nggak boleh langsung kepada si keluarganya atau korbannya, enggak boleh. Jadi kalau korbannya atau keluarganya pengen tahu hasil visumnya, nanti mereka akan yang ya. Tuh, nggih dok, Laras. Iya, betul. Kemudian untuk apa itu mengeluarkan visum ini tadi siapa ini? Dokter umum, dokter spesialis atau rumah sakit atau gimana? Baik, matur nuwun, Dok. Jadi memang kalau di aturan itu, Dok, kalau kita mengacu di standar kompetensi dokter Indonesia atau sekarang istilahnya SNPPDI yang baru itu, memang semua dokter umum memiliki kompetensi untuk membuat visum. Artinya tidak harus dokter spesialis forensik, tidak harus dokter spesialis tertentu. Tapi karena mereka sudah diajarkan di masa pendidikannya dengan mata kuliah forensik dan di dalamnya ada visum, maka semua dokter memiliki kompetensi untuk membuat visum. Berarti polisi, beberapa surat ini sah juga untuk di hadapan polisi. Hanya saja memang seandainya di situ ada yang lebih expert, misalnya ya dok, kasusnya dugaan kejahatan seksual. Misalnya di situ ada dokter umum, ada dokter spesialis forensik, ada dokter obgyn misalnya, maka bisa kolaborasi. Jadi mungkin di situ yang akan lebih detail, yang memahami terkait dengan mungkin kelainan-kelainan di organ genitalia, mungkin bisa kita konsultasikan ke dokter obgynnya, misalnya itu juga diperkenankan. Artinya bisa dikolaborasikan. Jadi memang untuk kompetensi ini semuanya sudah diatur. Tapi kita lihat daerahnya ya, misalkan kayak daerah Jakarta sama daerah terpencil, ya beda lah, beda diberikan ke siapa gitu. Tapi artinya bahwa semua lulusan dokter di Indonesia insya Allah punya kompetensi untuk membuat visum, dok. STR-nya bunyi gitu ya? Oh, tidak berbunyi sih dok, tapi di dalamnya sudah masuk di situ ya, kompetensinya. Dok. Jadi kemudian visum itu sendiri di berapa lama itu kemampuannya berapa lama, atau sekali aja udah menggambarkan semua peristiwa sampai lama? Kalau kita kembali ke definisi masa visum, berlaku, masa berlaku. Kalau kita kembali ke definisi visum itu kan sebetulnya adalah dok, laporan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan polisi sesuai dengan apa yang dilihat dan diamati pada tubuh korban atau mungkin bagian dari tubuh korban atau barang bukti yang lain sesuai dengan pengetahuan yang sebaik-baiknya pada waktu itu. Nah, itu merupakan prinsip pembuatan visum. Nah, di situ memang disampaikan bahwa memang visum itu dibuat on-site. Artinya pada saat korban itu datang, maka hasilnya berdasarkan hasil pemeriksaan saat itu pada saat korban datang. Menjadi permasalahan adalah apabila korban itu misalnya kejadiannya sebelumnya, dok, misalnya 1 minggu sebelumnya, kemudian dia datang baru seminggu setelahnya, sehingga otomatis luka-lukanya mungkin akan menyembuh atau mengering, atau bahkan mungkin hilang sama sekali. Nah, kitanya kan pasti akan membuatkan visum berdasarkan apa yang ada pada saat itu. Artinya adalah apakah sampai berapa lama dia bisa bermanfaat visum itu sebetulnya tergantung dari kebutuhan polisinya. Manakala kemudian korban yang dibawa oleh polisi itu datang pada saat kondisi memang sudah lampau, dok, sehingga kita tidak menemukan apa-apa, maka mungkin nantinya visumnya ya terpaksa tidak bisa berbunyi ketemu kelainan apapun. Akan berbeda bila kemudian seandainya korbannya pada saat hari H itu tercederai, saat itu juga diperiksa, mungkin hasilnya masih bisa signifikan sesuai dengan yang realita. Nah, itu mungkin akan lebih bermanfaat atau bisa berkontribusi buat untuk penyelidikan itu tadi. Tetapi artinya adalah apakah ada masa expirednya? Sebetulnya tidak ada masa expirednya, karena yaitu tadi kan visum itu kan ganti alat bukti ya, sebagai alat bukti yang artinya karena yaitu tadi dokter, betul, luka itu kalau orangnya hidup dia bisa sembuh, bisa mungkin akan hilang. Pun kalau misalnya dia jenazah dia juga akan membusuk kan, dok. Jadi artinya semakin cepat diambil maka hasil visumnya akan lebih bermanfaat, dan itu sebetulnya bisa berlaku kapan saja sepanjang polisi masih menganggap itu adalah data yang valid.
Karena nanti kalau kita kembalikan ke alat bukti yang sah, sebetulnya visum itu hanya salah satu saja dari alat bukti yang sah, Dok. Iya. Jadi kan ada Kan masih banyak. betul, ya, nggih lah. Ya banyak. itu nanti yang mungkin akan diselesaikan dengan yang lain. Nggih. Dokter, kadang-kadang kita juga membutuhkan visum luar, visum dalam. Nggih. Terus apa jenisnya apa Oh aja, iya, Dokter? oke, baik. Jadi bantuan kita ke penyidik untuk pembuatan visum itu macam-macam, Dok. Iya. Jadi ada kalau tadi dokter sudah bilang visum luar ya, visum dalam. Visum luar dan visum dalam itu biasanya pada jenazah. Jadi ada visum luar, ada visum autopsi ya, visum dalam. Autopsi, ya. Iya, karena kadang-kadang ada beberapa jenazah yang atas izin polisi tidak perlu dilakukan otopsi, maka hanya visum luar saja. Tapi selain visum jenazah, kita juga membuat visum untuk korban hidup. Nah, ini yang di IGD banyak sekali ini, Dok, kasus-kasus yang seperti ini, korban hidup, terus kemudian visum penggalian jenazah, visum olah TKP, visum temuan barang bukti. Jadi misalnya korbannya nggak ada, cuma mungkin kita polisi menemukan misalnya kain dengan noda darah misalnya. Nah, itu bisa kemudian dimintakan permohonan visum untuk pemeriksaan kain tersebut, itu juga bisa. Atau misalnya tambah satu lagi ada visum psikiatri, Dok. Nah, ada ini ya? Ada, nggih. Kalau visum psikiatri ini yang mengerjakan bukan sembarang dokter. Iya. Kalau visum et repertum psikiatrikum yang mengerjakan harus teman-teman sejawat psikiatri. Psikiatri. Ya, tapi kalau yang visum yang lainnya bisa dikerjakan oleh semua dokter umum. Karena level kompetensinya itu tadi. Dokter, untuk visum psikiatri ini menarik ini. Apa seperti ini? Kasus KDRT yang jadi yang psikis gitu. Ya, apa betul, itu Dok. yang dimaksud? Ya. Jadi kadang-kadang begini, Dok. Misalnya contohnya gitu, Dok. Pada suatu kasus tampaknya polisi kemudian mendapati ada kecurigaan jangan-jangan atau korban atau pelaku kok tampaknya secara psikologis dan kejiwaan kok tampaknya ada permasalahan. Maka penyidik boleh sekali untuk kemudian menerbitkan surat permohonan visum et repertum psikiatrikum, Dok. Judulnya langsung dibunyikan sesuai dengan jenis visumnya. Iya. Jadi nanti kalau misalnya yang mau diperiksa adalah jenazah, maka visumnya judulnya surat permintaan visum et repertum jenazah. Kalau korban hidup ya nanti surat permintaan visum et repertum korban hidup. Kalau yang kejiwaan, surat permintaan visum et repertum psikiatrikum. Nah, jadi itu nanti otomatis yang ngerjakan teman-teman dari psikiatri. Ini menarik ini, seperti kasus yang lagi rame di ini. Mahasiswa Unibro bunuh diri di makamnya orang itu. Tekanan jiwa yang tinggi ya, karena hubungan ini ya seperti ini ya. Iya, betul. Mungkin ya. Iya, tetapi hanya saja pada kasus tersebut kan nyun sewu karena korbannya sudah meninggal ya, Dokter. Iya. Ya, jadi kita tidak bisa melakukan pemeriksaan visum pada korban yang meninggal tersebut. Tetapi apabila misalnya korban ataupun pelaku yang masih sehat, masih hidup, dan kemudian penyidik tampaknya mencurigai adanya kelainan pada kejiwaan, maka bisa sekali, Dok. Jadi misalnya, kan nyun sewu ada beberapa misalnya pelaku tidak pidana gitu, kemudian melakukan pembunuhan misalnya. Terus kemudian ngomongnya ke penyidik, oh saya mendapat ini kok kayak semacam ilham atau disuruh mbah saya yang sudah meninggal itu untuk itu macan, misalnya gitu ya, itu harus dibunuh gitu misalnya ya. Nah itu nanti yang membuktikan teman-teman psikiatri. Apakah memang dia halusinasi atau memang pura-pura halusinasi, betul. Atau tekanan. Jadi seperti kasus yang baru-baru ini kan Dokter, disinyalir tekanan jiwa yang terlalu berat sehingga melakukan sesuatu. Nah ini polisi bisa ya itu? Bisa sepanjang kalau memang dibutuhkan. Betul, kalau dibutuhkan dan korbannya memang masih hidup ya, Dok. Kalau korbannya meninggal otomatis tidak bisa lagi. Ini ada kasus menarik nih, Dokter. Jadi berhubungan sama surat sakit atau surat sehat ini, Dokter. Jadi ada orang minta surat sakit dan di situ disebutkan demensia. Pikun gitu. Tapi dengan surat itu bisa menipu seseorang untuk menjual asetnya. Nah, hal semacam ini, apa surat sakit ini tadi bisa dikatakan visum, Dokter? Baik, jadi kalau tadi surat sakit ya, Dok. Surat sakit, apakah bisa dikatakan visum? Tidak, Dok. Iya. Jadi bedanya antara surat-surat yang keterangan tadi, entah keterangan sehat atau keterangan sakit gitu ya, Dok.
sama visum itu terletak pada judulnya suratnya tersebut, Dok. Jadi kalau surat-surat tersebut itu berbeda dengan visum. Manakala kita visum otomatis judulnya adalah visum et repertum. Kalau yang tadi judulnya pasti surat keterangan. Nah, yang menjadi pembeda lagi adalah bahwa di setiap dokumen surat visum, jawaban ya, atau surat visum et repertum yang kita buat, itu ada judulnya pro justisia, Dok. Nah, itu yang membedakan dengan surat keterangan. Surat-surat keterangan itu tidak ada, ya. Tapi karena di surat visum itu atasnya sudah kita tuliskan pro justisia, yang artinya ada untuk kepentingan pengadilan atau kepentingan hukum, dan itu sebetulnya setara dengan kalau misalnya sekarang meterai itu, Dokter. Nah, itulah yang menyebabkan dia sebagai alat bukti jauh lebih kuat dibandingkan surat keterangan. Meskipun surat keterangan bisa juga, Dok, dijadikan sebagai alat bantu, boleh, tetapi berbeda. Artinya kalau dokter tersebut mengeluarkan surat keterangan itu bukan visum, karena visum itu pasti judulnya adalah visum. Terus disertai dengan tulisan pro justisia. Ngaten, Dok. Ya. Dokter, kita kembali lagi nih, visum et repertum sama otopsi. Ada bedanya atau apa ini, Dok? Baik, makasih, Dok. Jadi kalau orang awam tuh taunya visum itu pada jenazah saja ya. Sebetulnya visum itu tidak harus pada jenazah. Semua kegiatan atau aktivitas yang tampaknya dicurigai adanya kelalaian yang mengandung unsur pidana, yang seperti yang saya sebutkan misalnya penganiayaan atau kekerasan yang menyebabkan luka, atau mungkin kejahatan seksual, atau mungkin minum racun kayak gitu, yang ada kaitannya mungkin bisa dipidanakan, maka itu bisa kita mintakan visum. Jadi artinya adalah bahwa visum itu tidak melulu harus dikerjakan pada jenazah. Korban hidup pun bisa dimintakan visum. Nah, hanya saja kalau otopsi itu memang hanya pada jenazah saja. Jadi berbeda sekali. Ya. Terus kemudian, Dokter, seperti yang saya sebutkan tadi pertanyaan di awal, KDRT, KDRT kalau pemukulan, tapi ada KDRT psikis. Betul. Apakah bisa ini dibuat suatu laporan polisi bahwa dengan KDRT psikis bisa mendakwa seseorang? Insya Allah bisa, Dokter. Ya, artinya karena di dalam Undang-Undang Pencegahan KDRT, PKDRT itu juga di situ dicantumkan bahwa yang namanya kekerasan itu sebenarnya tidak hanya fisik kan, Dok. Ada fisik, ada psikis, ada penelantaran, ada seksual. Nah, manakala yang tadi dokter ngendikan misalnya ini adalah yang sifatnya kekerasan dalam rumah tangga yang sifatnya psikis, maka bisa sekali. Jadi artinya misalnya si KDRT itu kan artinya bukan hanya istri ya, siapapun yang ada di dalam rumah tersebut, betul, yang satu lingkup rumah tangga tersebut bisa anak, suami, istri, pembantu, yang stay di situ kan ngaten nggih. Manakala kemudian karena suatu hal tertentu terus kemudian timbul stres, depresi, dan bahkan mungkin psikotik atau bahkan skizofren, dan itu dicurigai karena aktivitas yang mungkin didapatkan di lingkungan rumah tangga tersebut, maka bisa sekali, Dok. Bisa sekali untuk dilaporkan kepada polisi. Kemungkinan ada dugaan yang membutuhkan pemeriksaan visum psikiatri untuk ditelaah dari sisi kejiwaan, apakah memang ada korelasi atau enggak dari yang mungkin dilakukan oleh orang-orang yang dicurigai, itu bisa sekali, Dok. Dokter, kalau ini untuk pemeriksaan DNA. Pemeriksaan DNA ini apa itu masuk dalam kategori itu ya, Bu ya? Pemeriksaan rambut DNA atau seperti kasus di Sumedang yang ibu dan anak meninggal di dalam mobil yang agak lama polisi menemukan itu. Visum-visum seperti itu, apa ada ilmu khusus itu? Betul, Dokter. Jadi itu sebetulnya termasuk pemeriksaan penunjang. Jadi artinya dalam pembuatan visum itu, visum kita itu patronnya pasti akan ada yang namanya ini format visum ya, Dok. Format visum itu tadi selain judulnya tadi visum et repertum, ada penjelasan pro justisia. Di bawahnya pasti harus adalah pendahuluan. Pendahuluan itu yang memuat identitasnya, meliputi identitasnya si peminta, penyidiknya, identitas kita yang memeriksa, dan identitas barang bukti yang diperiksa. Termasuk informasi tambahan mengenai kronologi kasus. Nah, terus kemudian setelah pendahuluan ada pemberitaan.
Nah, pemberitaan itu isinya ada segala sesuatu yang tadi kita temukan, Dok. Yang kita periksa, yang kita amati, seperti itu. Terus kemudian lah di dalam pemberitaan itu ada pemeriksaan yang sifatnya general examination, ada local examination. Kalau misalnya kita dokter sama saja seperti Dok, pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus. Sama seperti itu. Nah, kadang-kadang pada saat kita akan membuat suatu kesimpulan visum, nah nanti kan ada pendahuluan pemberitaan kesimpulan, kita membutuhkan suatu pemeriksaan tambahan, Dok. Jadi sama seperti kalau kita sebagai seorang klinisi, Iya. Jadi kadang-kadang ini panas, ini panasnya apa, saya butuh pemeriksaan lab gitu ya. Jadi sama seperti itu, Dok. Nah, terkait dengan pemeriksaan DNA untuk kepentingan visum, maka itu bisa dilakukan, tetapi kapasitasnya sebagai pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahan. Yeah. Jadi untuk menguatkan identitas ya seperti itu dari hasil visum atau dari pemeriksaan visum yang kita buat. Jadi kita butuh pemeriksaan tools lagi nih yang untuk membuat terang suatu perkara, kita butuh pemeriksaan serologi misalnya, golongan darah gitu, Dok. Atau kalau golongan darah tampaknya belum bisa mengkerucutkan, kita butuh DNA, bisa sekali. Tapi itu nanti menjadi bagian dari pemeriksaan tambahan yang nanti sama-sama dimasukkan ke dalam hasil visumnya. Jadi untuk membantu menjelaskan. Iya, betul. Jadi sekali. Memang dokter, sekarang ini kan perkembangan ilmu pengetahuan canggih sekali. Kemudian perkembangan perkara canggih juga. Padahal visum repertum ini memang ini utamanya. Jadi mereka support tambahan-tambahan gitu aja dokter. Tapi tadi yang dokter ngendikan apakah membutuhkan suatu pemeriksaan bukan keahlian khusus. Iya betul, Dok. Jadi tetap kita, karena kayak kami yang dokter forensik itu nggak bisa kalau kemudian juga disuruh mengerjakan pemeriksaan DNA, pasti haruslah pakar-pakar DNA yang akan kita memintai bantuan untuk pertolongan pemeriksaan. Jadi tetap diperlukan suatu kompetensi khusus manakala kita ingin memeriksa suatu pemeriksaan tambahan khusus juga. Jadi sama misalnya dugaan keracunan, ngaten, Dok, maka otomatis ya kita akan meminta ke teman-teman laboratorium yang bisa dari sisi SDM dan dari sisi alat untuk memeriksa kadar racun. Jadi sama seperti itu. Jadi menurut dokter apa ini penemuan baru atau pemeriksaan baru yang canggih yang bisa masuk dalam visum ini, dokter? Apakah ya tetap seperti ini aja kita terus kemudian justru tambahan-tambahan ini yang baru? Yang baru. Kalau yang sekarang, Dok, sebetulnya untuk pemeriksaan yang utamanya memang tetap pada pemeriksaan fisik ya, Dok. Standar itu. Hanya saja kita terbantu sekali dengan adanya updating yang pemeriksaan supporting itu tadi. Nah, isu yang ke depan itu tampaknya ada semacam namanya virtual autopsy, Dok. Virtual. Betul. Jadi virtual autopsy itu semacam kita nggak perlu membuka, tapi mungkin butuh ada serangkaian misalnya tuh seperti radiologi, dokter, sehingga artinya kita tinggal masukkan jenazahnya, terus nanti bisa tampak kelainan-kelainannya. Hanya saja di negara kita itu tampaknya masih belum. Ya mungkin masih angan-angan ya, tapi setidaknya ada informasi di dunia sudah ada. Ada beberapa yang sudah. Jadi ada beberapa yang sudah. Kalau di negara kita kan masih ada keterbatasan karena SDM kita, IT juga, terus kemudian sarana prasarana canggih, karena berarti otomatis kan kita harus menyiapkan ruangan khusus yang dan ilmunya mungkin harus updating ilmu ya, Dok, karena berarti kan kita beririsan dengan ilmu radiologi. Nah, jadi masih banyak yang mungkin perlu ditata, tetapi secara keseluruhan adalah, Dok, ada updating keilmuan baru terkait dengan pemeriksaan forensik khususnya dalam pembuatan visum. Itu, Dok. Itu tadi apa, virtual autopsy. Virtual autopsy. Jadi Dokter Eriko, Dokter. mungkin di closing statement ini mungkin dokter bisa memberikan nasihat atau info-info terbaru buat masyarakat atau buat dokter kalau perlu, sehingga mereka lebih mengenal forensik dan visum ini. Baik, Pak Turun, Dokter. Jadi mungkin saya menitip pesan saja untuk masyarakat yang mungkin mendengarkan. Jadi seandainya merasa bahwa ada sesuatu di dalam hidupnya yang memang ada kaitan dengan pendoliman terhadap diri, baik secara fisik maupun secara psikis maupun secara seksual, maka sebetulnya amat sangat disarankan